Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi, SE, MSE yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra, MH, menghadiri serta menyaksikan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, AK3L, Provinsi Sumsel yang mana kegiatannya sendiri dipusatkan di Ballroom Hotel Amaris Palembang, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Turut hadir di dalam kegiatan tersebut Ketua Umum AK3L Pusat Insinyur Haji Nasrun Effendi, MT. Ketua DPD AK3L Provinsi Sumsel Profesor Insinyur Heni Fitriani, ST, MT, PhDIPU ASEAN Engineering. Sekretaris DPD AK3L Provinsi Sumsel M. Audin Lafrata, ST. Bendahara DPD AK3L Provinsi Sumsel Rasmilah, ST. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel Insinyur Haji Novian Aswardani, ST, MM. IPM, ASEAN Engineering. Ketua Panitia Kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan AK3L Provinsi Sumsel Syarif Hidayat, serta jajaran pengurus AK3L Provinsi Sumsel yang dilantik lainnya, dan tamu undangan lainnya. Dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra, MH, budaya K3L ini hal yang sangat penting untuk kita laksanakan, dan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang unggul dalam menunjang pemahaman kesadaran terhadap norma keselamatan serta kesejahteraan kerja, ujarnya. Menurut Ketua Umum AK3L Pusat, Insinyur Haji Nasrun Effendi, MT, di mana tentunya tidak akan panjang lebar arahan dari kami, karena semuanya sudah tahu apa kriteria isi daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apa maksud, tujuan, apa kriteria yang akan kita lakukan, serta kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan sukses selalu, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Ketua DPD AK3L Provinsi Sumsel Profesor Insinyur Heni Fitriani, ST, MT, PhDIPU ASEAN Engineering, di mana kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin dan mewakili AK3L di Sumsel sebagai ketua baru yang terpilih. Saat ini di hadapan kita bukan hanya sebuah momen pelantikan, tetapi juga awal dari suatu perjalanan yang penuh tanggung jawab dan harapan, katanya. Menurut Ketua Umum AK3L Pusat, Insinyur Haji Nasrun Effendi, MT, di mana tentunya tidak akan panjang lebar arahan dari kami, karena semuanya sudah tahu apa kriteria isi daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apa maksud, tujuan, apa kriteria yang akan kita lakukan, serta kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan sukses selalu, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Ketua DPD AK3L Provinsi Sumsel Profesor Insinyur Heni Fitriani, ST, MT, PhDIPU ASEAN Engineering, di mana kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin dan mewakili AK3L di Sumsel sebagai ketua baru yang terpilih. Saat ini di hadapan kita bukan hanya sebuah momen pelantikan, tetapi juga awal dari suatu perjalanan yang penuh tanggung jawab dan harapan, katanya. Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2029 menimbang tentang pengesahan bentuk dan susunan personalia Asosiasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Pak Romani, itu tadi telah disampaikan bahwa budaya ketiga ini hal yang sangat penting untuk kita laksanakan dan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang unggul dengan menunjang pemahaman dan kesadaran penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi semua stakeholder, bukan hanya pemberi kerja, tetapi juga
melaksanakan pekerjaan, terutama juga dari unsur pemerintah juga bersatu untuk bagaimana budaya ketiga ini bisa menjadi hal yang dilaksanakan sehari-hari dalam proses pengerjaan sebuah pekerjaan ataupun sebuah kegiatan terutama konstruksi. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, melaksanakan dan banyak terjadi kecelakaan ya, yang konstruksi lebih dari 30% kali ya, tidak salah 30% dari konstruksi. Memang tantangan ke depan dan saya ke depan perlu adanya kesiapan tenaga kerja menghadapi era revolusi industri dan digitalisasi, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian itu dihandle oleh teknologi, tapi itu juga membuat bagaimana upaya-upaya K3K ini perlu juga ada terobosan-terobosan seiring dengan kemajuan teknologi, dan tentu juga tidak mengabaikan dari pemanfaatan tenaga manual manusia, karena masih banyak juga yang tenaga manual ini yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan, unsur konstruksi dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu kita terus juga mendorong, dan kehadiran dari AK3L ini juga dapat mendorong untuk bagaimana kita tetap mewaspadai dan menjaga keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, kita memberikan perlindungan kepada para pekerja. Kita ketahui bahwa dampak dengan adanya kecelakaan kerja ini bukan hal yang dapat kita kesampingkan ya, karena kalau sudah terjadi bukan hanya mengganggu, mungkin kemudian tidak bisa lagi bekerja pada seorang pekerja, tapi juga berdampak kepada keluarga dan juga berdampak karena tentu posisi tenaga kerja juga akan menjadi tidak produktif dengan adanya sebuah kesehatan kerja. Regulasi tentang ketiga secara nasional juga sudah kita ketahui, sudah banyak, termasuk juga di Provinsi Sumatera Selatan juga ada peraturan gubernur yang mengatur tentang manajemen keselamatan kesehatan kerja. Jadi ini juga sudah diatur, dan juga ada instruksi gubernur juga yang diberikan kepada internal pengawasan untuk penegakan ketiga di tempat kerja. Tentunya tidak akan panjang lebar arahan kami, karena Ibu dan kawan-kawan sudah tahu apa kira-kira isi daripada ADRT, apa maksud tujuan, apa kira-kira yang akan kita lakukan. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan sukses selalu. Kemudian kami menyampaikan sedikit kondisi dunia tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Nanti akan didetail oleh Profesor Malian. Kalau tidak salah kan, LPDK itu lebih akurat. Perkembangan terakhir, tenaga kerja konstruksi di Indonesia itu berjumlah 8,7 juta kurang lebih. Berapa kurang, berapa lebih nanti detailnya. Itu terdiri dari mulai dari tenaga konstruksi yang bergerak di bidang konsultan, di bidang kontraktor, di bidang supplier, di bidang rantai pasok, mandor, tukang, dan seterusnya, operator. Jumlahnya 8,7 juta. Semuanya itu memerlukan bimbingan untuk tetap sehat dan selamat dalam pekerjaannya.
Tahun 2023 tercatat 273.000 orang kecelakaan kerja. 35% dalam dunia konstruksi. Artinya ada 100.000 hampir itu dalam tenaga kerja konstruksi yang tidak sedikit menderita baik material maupun moral. Inilah yang menjadi tantangan setiap tahun meningkat. Negara kita dalam melaksanakan pembangunan terus meningkat, maka tenaga kerja akan terus meningkat. Mudah-mudahan kecelakaannya tidak terus meningkat. Ini harapan daripada kita. Itu sendirilah fungsi dari insan-insan ketiga ini yang akan melakukan ibadahnya. Tenaga kerja konstruksi yang kami sampaikan tadi ada sekitar 3,95% yang baru bersertifikat. Ini kerja LPDK ini boleh apa? Boleh dikritik keras ini. Kenapa lambat? Nanti Ibu sampaikan Bu. Kenapa Pak Mulyani lambat? 3,95 Pak yang tercatat yang baru bersertifikat. Tak kena mahal angkanya atau sulit mendapatkan sertifikatnya. Dari 3,95 itu artinya ada 96% sekian tidak bersertifikat. Baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja terampil, apalagi tenaga kerja khusus ketiga. Jadi memang kalau tadi kami bincang-bincang dengan Profesor tadi Pak ya, bincang kita Pak Ramalata, betapa banyaknya tenaga kerja itu tidak mempedulikan atau acuh-acuh saja. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin dan mewakili Asosiasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan AK3L di Sumatera Selatan sebagai ketua yang baru terpilih. Saat ini, di hadapan kita bukan hanya sebuah momen pelantikan, tetapi juga awal dari suatu perjalanan yang penuh tanggung jawab dan harapan. Sebagai ketua yang baru, saya menyadari betapa besarnya amanah yang telah diberikan, yang merupakan tanggung jawab yang tidak hanya terletak pada pundak saya, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan visi dan misi Asosiasi AK3L di Provinsi Sumatera Selatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili yang telah hadir dan bersedia untuk memberikan kata sambutan dan arahan bagi kami semua pengurus DPD AK3L Sumatera Selatan. Tentunya kami sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengendalian akan selalu mendukung program pemerintah. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AK3L beserta jajarannya yang telah hadir dengan gigih dan penuh dedikasi memimpin dan memajukan pengembangan praktik keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dalam meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Saya berjanji akan melakukan perjuangan yang telah dilakukan dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai sejauh ini. Dalam mengemban tugas sebagai ketua, saya menyadari bahwa sinergi dan kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat menjadi sangatlah penting. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun fondasi yang kokoh, berkolaborasi dengan semangat kebersamaan, dan bekerja keras demi mencapai tujuan bersama. Saya juga terbuka untuk menerima masukan, kritik, saran dari setiap anggota, karena saya percaya bahwa keberhasilan kita tergantung pada komunikasi yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak. Mari kita tingkatkan komunikasi, keterbukaan, dan kerjasama antar anggota agar kita dapat bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin mengajak seluruh anggota Asosiasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita dan meraih kesuksesan. Mari kita bersatu, bekerja keras, dan menjaga semangat kebersamaan dalam setiap langkah kita. Terima kasih.